Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya mewakili kelompok 4 mata kuliah Sejarah Dakwah akan menyampaikan presentasi hasil diskusi kelompok kami tentang sejarah dakwah di Asia Timur. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama ada Ahmad Yuga Azumar Sidik, yang kedua Mas Halim Muhammad, yang ketiga Frida Auliasari, yang keempat saya sendiri Muhammad Khairul Absar, yang kelima Sri Mulyani Indah Hartati. Islam bukan hanya sekedar agama ritual. Islam memiliki sistem tersendiri, yaitu sebuah sistem yang didasari pada Al-Quran dan perilaku Rasulullah SAW. Sistem inilah yang akhirnya membuat Islam berkembang dengan pesat hingga menguasai wilayah yang begitu luas meliputi Jazirah Arab, Afrika, Andalusia, Irak, Persia, India, Afghanistan, dan Asia. Hal ini dapat dilihat dari nilai-nilai peninggalan sejarah berupa masjid dan bangunan yang berciri khas Islam. Yang pertama, sejarah masuknya Islam ke Cina. Pada abad ke-7, yakni pada masa dinasti Tang, Islam sudah masuk ke Cina dan disambut oleh sebagian masyarakatnya. Menurut catatan Tan Tasen 2010, kedatangan Islam di Cina melalui jalur perdagangan dan ikatan diplomatik Cina Arab pada masa dinasti Tang dan dinasti Song. Cina sebagai negeri yang dikenal aktif dalam perdagangan internasional menyebabkan pedagang-pedagang muslim dari Arab melakukan perdagangan ke Cina sambil menyebarkan Islam di berbagai wilayah yang disinggahi. Adapun perjalanan yang dilalui dalam persebaran Islam di Cina adalah dengan melalui perjalanan darat dan laut. Akibat dari interaksi yang dilakukan mereka dengan pedagang-pedagang lain termasuk pedagang-pedagang Cina, ada semacam bentuk pengenalan kehidupan negeri asal pedagang-pedagang tersebut, baik dari segi sosial, budaya, maupun agama, termasuk pengenalan yang dilakukan pedagang-pedagang muslim mengenai Islam. Pedagang-pedagang Cina yang berinteraksi dengan pedagang-pedagang muslim sedikit banyaknya menerima kehadiran Islam. Mereka memilih Islam sebagai agama mereka. Penyebaran Islam ini kemudian meluas hingga ke masyarakat Cina, khususnya wilayah-wilayah yang digunakan sebagai pusat perdagangan. Masyarakat Cina yang telah memeluk Islam meminta pedagang-pedagang muslim untuk mengajarkan Islam lebih banyak lagi. Kemudian melalui jalur diplomasi pernah dilakukan oleh Khalifah ketiga, yaitu sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, pernah mengutus duta-duta Islam menghadap Kaisar Cina. Duta-duta pertama dipimpin sahabat bahkan paman dekat Nabi Muhammad SAW, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Tujuan utama di balik terjalinnya hubungan diplomasi kedua pemerintahan adalah untuk memperkenalkan dan mengajak Kaisar Cina waktu itu untuk memeluk Islam. Memang pada akhirnya Kaisar tidak mau memeluk Islam, namun atas restu Kaisar, para duta diberi kelonggaran untuk menyebarkan agama Islam. Catatan lain menyebutkan Islam masuk ke Cina beriringan dengan gelombang hijrah sahabat ke Habasyah atau Ethiopia, yang kemudian mendapat perlindungan dari Raja Atsmaha Negus di kota Aksum. Setelah dari Habasyah, sejumlah sahabat yang tidak kembali ke Mekah berlayar dan tiba di daratan Cina pada saat dinasti Sui berkuasa. Hubungan Islam dengan penguasa Cina mulai memburuk sejak dinasti Qing berkuasa, yaitu pada tahun 1644 sampai 1911. Tidak hanya itu, hubungan Muslim dengan masyarakat Cina lain juga menjadi semakin sulit karena dinasti Qing melarang berbagai kegiatan keislaman. Pada abad ke-12, Islam tersiar ke Cina melalui dua jalur. Kedua jalur tersebut adalah jalur yang kemudian dikenal sebagai jalur sutra atau jalur darat, dan jalur lain yang disebut dengan jalur lada atau jalur laut. Para pendakwah yang menggunakan jalur lada atau jalur laut kebanyakan bermadzhab Maliki. Sementara yang datang melalui jalur sutra atau jalur darat bermadzhab Hanafi. Kedua mazhab ini di Cina lebih berpengaruh daripada mazhab Syafi'i dan Hambali. Kaum lelaki Muslim Cina biasanya memiliki identifikasi nama Cina Muslim. Misalnya Mo, Mai, Mu untuk Muhammad, dan Ha untuk Hasan atau Sai untuk Said. Hingga kini, dakwah Islam di Cina yang telah ditempuh sejak lama itu telah berhasil melahirkan lebih dari 136 juta umat muslim di Cina. Muslim Cina pun melakukan syiar Islam di Nusantara pada sebelum abad ke-13. Ketika itu, terdapat pedagang muslim dari Cina. Seperti diketahui, sejak abad ke-7 Masehi, sepanjang pantai barat Selat Malaka yang merupakan wilayah kerajaan Sriwijaya di Sumatera Barat telah menjadi pasar komoditas penting di dunia. Kemudian masuknya Islam ke Jepang. Bisa dibilang Islam dan Jepang memiliki hubungan yang masih baru dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia.
Tidak ada catatan yang jelas dan rekaman sejarah mengenai kontak Islam di Jepang. Belum diketahui apakah Islam hadir di Jepang melalui propaganda agama. Sebelum tahun 1868 Masehi diketahui terjadi kontak antara Jepang dan Muslim secara individual. Orang Jepang pertama kali mengetahui Muslim pada tahun 1877 Masehi sebagai bagian dari pemikiran keagamaan Barat. Kontak penting lainnya terjadi pada 1890 Masehi ketika Turki Ottoman mengirimkan sebuah kapal angkatan laut ke Jepang dengan tujuan memulai hubungan diplomatik serta memperkenalkan Muslim kepada orang Jepang. Kehidupan komunitas Muslim yang sebenarnya dimulai setelah kedatangan ratusan pengungsi Muslim dari Turkoman, Uzbekistan, Tajik, Kirgiz, dan Kazakh dari Asia Tengah dan Rusia saat revolusi Bolshevik pada Perang Dunia Pertama. Mereka membentuk komunitas kecil di beberapa kota utama di Jepang. Sejumlah orang Jepang memeluk Islam melalui kontak dengan Muslim ini. Dengan terbentuknya komunitas-komunitas kecil ini, beberapa masjid telah berhasil dibangun. Masjid yang paling penting adalah Masjid Kobe yang dibangun pada tahun 1935 Masehi yang merupakan satu-satunya masjid yang tersisa di Jepang pada saat ini. Dan Masjid Tokyo yang dibangun pada tahun 1938 Masehi. Sangat sedikit Muslim Jepang yang berpartisipasi dalam pembangunan masjid tersebut. Bahkan masjid itu juga tidak memiliki imam yang berasal dari Jepang sendiri atau orang Jepang asli. Hanya sedikit orang yang bisa mengajarkan Islam dalam bahasa Jepang. Sejarah dakwah di Jepang selama 40 tahun terakhir pun merupakan usaha yang dihasilkan oleh Muslim dari negara luar Jepang. Seperti bangsa Turki yang menjadi komunitas Muslim terbesar di negara Sakura tersebut. Sekian dari saya mewakili kelompok 4 mata kuliah sejarah dakwah Manajemen Dakwah kelas B tentang sejarah dakwah di Asia Timur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.